Beyond Time, bab 1286-1287. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Era baru benar-benar telah tiba saat penguasa abadi 9 pantai turun tahta. Kebangkitan pesat Dewa Abadi Miming, yang diperkuat oleh umpan balik keberuntungan, telah menyebar ke seluruh cincin bintang kelima. Mengikuti jejak ayahnya, Aurora, ia kini memerintah cincin bintang kelima sebagai penguasa saat ini, memerintah semua makhluk hidup dengan status tertingginya. Dan sekarang, penampilannya yang menakjubkan di medan perang cincin bintang keempat, di mana dia membunuh dua dewa sejati dan mengambil alih kendali penuh perang, telah menimbulkan sensasi. Peristiwa ini mengaduk gelombang keberuntungan, membangkitkan semangat para kultivator cincin bintang kelima yang tak terhitung jumlahnya. Sorak-sorai bergema di seluruh bintang persediaan. Pada saat yang sama, status Su King juga meningkat secara tidak terlihat. Sebagai penguasa Aurora Heavens Beyond, ia memiliki ikatan persahabatan yang mendalam dengan Miming. Ia tidak hanya membantu Miming bertransformasi dari dewa menjadi makhluk abadi, tetapi ia juga diberkati dengan keberuntungan yang melimpah dalam dekrit pertama Miming sebagai penguasa abadi. Semua ini telah membuat para makhluk dari cincin bintang kelima menyadari, dan bahkan ada desas-desus bahwa dewa abadi Miming menganggap Su King sebagai adik laki-lakinya. Dengan demikian, di era mendatang, status Su King di dalam lingkaran bintang kelima akan meningkat hingga mencapai puncaknya. Status, posisi, dan kekayaan seperti itu menyebabkan banyak faksi di dalam lingkaran bintang kelima yang sebelumnya berkonflik dengan Su King, secara langsung maupun tidak langsung, merasa sangat gelisah. Di antara mereka, yang paling gelisah dan resah adalah Raja Racun, guru dari Li Mengtu. Saat ini, dia pun berada di cincin bintang keempat, setelah selamat dari pertempuran hidup dan mati di kehampaan berbintang, di mana dia telah membunuh seorang dewa sejati. Sekarang dia duduk bersila di atas meteor abu-abu, diam dan merenung. Di sekelilingnya terdapat para bawahannya yang telah menemaninya dalam misi ini. Jika Su King ada di sini, dia akan langsung mengenali para kultivator ini sebagai kelompok yang sama yang pernah berusaha mengganggunya. Namun, dibandingkan dengan masa lalu, hanya sedikit yang tersisa, dan masing-masing dari mereka mengalami luka parah dan tampak sangat kelelahan. Mereka pun tetap diam, hanya sesekali melirik Raja Racun di depan, seolah ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Raja Racun tidak menoleh, tetapi dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat merasakan semua yang terjadi di belakangnya. Rasa pahit memenuhi hatinya, disertai gelombang gejolak batin. Awalnya, dia tidak perlu datang ke medan perang. Namun beberapa hari yang lalu, sebuah dekrit dari dalam cincin bintang keempat telah memaksanya untuk datang. Meskipun bukan perintah langsung dari Dewa Abadi Miming, perintah itu berasal dari Menara Komando Perang. Seseorang telah menunjuk dia dan bawahannya untuk memasuki cincin bintang keempat dan berpartisipasi dalam perang, dengan memberi mereka sebuah misi. Mengenai siapa orang ini, Raja Racun memiliki kecurigaan, dan dia juga tahu bahwa itu sebenarnya tidak penting. Lagi pula, akan selalu ada orang-orang yang berusaha menjilat tokoh tertentu dengan menggunakan perang sebagai sarana untuk menghukumnya. Menjilat Su King, ya. Raja Racun bergumam, kepahitan di hatinya semakin menguat. Seandainya hanya sekadar berpartisipasi dalam perang, mengingat tingkat kultivasinya, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi misi yang diberikan kepadanya sangat kejam. Dia harus membunuh 9 dewa sejati dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia hanya berhasil membunuh 1 orang. Hubungan antara aku dan Su King sudah diketahui banyak orang, apakah ini karma yang sedang bekerja? Dahulu aku pernah berusaha meminjam daunnya untuk mencapai tujuanku sendiri. Meskipun aku gagal, benih karma telah ditabur. Dan sekarang, reaksi negatif telah dimulai. Saat Raja Racun mengingat masa lalu, rasa enggan muncul dalam dirinya, disertai perasaan berada di bawah belas kasihan takdir. Dia praktis hanya menyaksikan Su King naik semakin tinggi, selangkah demi selangkah, hingga sekarang, ketika pihak lain bahkan tidak perlu mengangkat jari, sudah ada orang-orang yang bersedia menjilat dengan menegurnya. Memikirkan hal ini, Raja Racun menghela napas pelan.
Avatar yang saya kirim seharusnya sudah sampai sekarang. Saya harap ini dapat menyelesaikan hubungan sebab akibat ini. Poison Lord menoleh, menatap ke arah cincin bintang kelima. Pada saat yang sama, di cincin bintang kelima, di depan bintang pasokan kekuningan tempat Su King ditempatkan, sesosok figur yang berantakan muncul dari kehampaan. Sosok itu adalah seorang lelaki tua, dikelilingi oleh awan racun hijau gelap. Penampilan dan auranya identik dengan Raja Racun. Itu adalah avatar yang dikirim oleh Raja Racun ke sini. Namun, jelas bahwa avatar tersebut telah bertemu musuh-musuh yang kuat di sepanjang jalan. Meskipun berhasil sampai di tujuan, ia mengalami luka parah. Di dalam awan racun hijau gelap, tubuh avatar itu layu, dipenuhi luka-luka. Bahkan ordinansinya sendiri memancarkan aura pembusukan, dan lengan kirinya benar-benar terputus, dengan tunas daging yang menggeliat menutupi luka tersebut. Pada saat itu, avatar tersebut ragu-ragu sambil menatap bintang sumber daya, lalu menggertakkan giginya dan bergegas menuju bintang tersebut. Setelah melalui beberapa tahap penyaringan dan dipandu oleh seorang kenalan, beberapa jam kemudian, akhirnya tiba di depan menara observatorium yang terletak di sebelah tenggara bintang tersebut. Menara yang terbuat dari meteorit itu berdiri di puncak gunung yang tinggi, dikelilingi oleh energi abadi yang pekat. Ini adalah tempat tinggal sementara Su King. Setelah sampai di titik ini, kenalan yang menemani avatar tersebut tidak dapat melangkah lebih jauh dan memilih untuk mundur, berbicara dengan suara rendah. "Raja Racun, kau harus menangani ini sendiri." Sambil berbicara, pria itu menghela napas dalam hati. Dia adalah salah satu komandan garnison di sini dan juga telah mendengar tentang konflik antara Raja Racun dan Su King. Jika bukan karena dia berhutang budi yang besar kepada Raja Racun, dia tidak akan membawa avatar ke sini saat ini. Mendengar itu, avatar tersebut mengangguk sedikit, lalu menatap menara observatorium di gunung yang jauh. Dengan sekejap, ia melesat menuju menara tersebut. Tak lama kemudian, ia mendekat, berhenti 1000 kaki dari menara. Tanpa ragu, ia membungkuk dalam-dalam ke arah menara, suaranya yang tua bergema. "Saya memohon audiensi dengan Raja Sejati." Suara itu bergema, mengguncang langit dan bumi, tetapi menara observatorium yang berjarak 1000 kaki tetap diam. Setelah sekian lama, avatar itu menghela napas pelan. Dengan lambaian tangan kanannya, ia memunculkan patung perunggu seukuran telapak tangan, yang muncul di kehampaan sebelum mendarat di tanah. Patung kecil itu menyerupai Raja Racun, dan bahkan di dalam dadanya, sebuah jantung berwarna hijau gelap berdenyut. Menatap patung kecil itu, tekad terpancar di mata avatar tersebut. Ia mengangkat satu jari dan, tanpa ragu, menggoreskannya ke lehernya sendiri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tetesan darah jatuh, mengikis kekosongan dan menciptakan retakan, sebelum akhirnya berkumpul di patung kecil itu. Patung kecil itu menjadi hidup. Sementara itu, avatar tersebut mulai menghilang, membungkuk sekali lagi ke arah menara. "Tubuh asliku berada di cincin bintang keempat, bertugas membunuh 9 dewa sejati dengan tingkat kultivasi yang sama. Karena itu, aku tidak dapat datang secara pribadi. Sekarang aku menawarkan patung perunggu pengganti ini. Setelah diaktifkan, patung kecil ini dapat langsung memanggil tubuh asliku untuk bertarung untukmu. Hidup atau mati tidak penting. Ini untuk menyelesaikan karma karena telah meminjam dawa Anda secara paksa di masa lalu." Saat suara itu bergema, avatar tersebut perlahan menghilang. Menara itu tetap sunyi. Di kejauhan, komandan garnison yang membawa avatar ke sini menghela napas dalam hati, menyatukan kedua tangannya memberi hormat, lalu berbalik untuk pergi. Setelah sekian lama, patung perunggu di tanah itu tiba-tiba menjadi buram dan menghilang. Ketika muncul kembali, benda itu berada di menara observatorium, di tangan Su King. Sambil menatap patung perunggu itu, ekspresi Su King tetap tanpa emosi. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan acuh tak acuh. "Jika aku menggunakannya, karma akan terselesaikan. Jika tidak, karma tetap ada. Semuanya bergantung pada takdirmu." Saat kata-kata ini terucap, tubuh asli Raja Racun, yang berada jauh di medan perang cincin bintang keempat, mengeluarkan rangan teredam. Benang karma antara dia dan Su King putus, setengahnya terputus. Menyadari hal itu, Raja Racun menghela napas lagi. Penampilannya, yang sudah menyerupai seorang petani tua, kini tampak semakin tua. "Seharusnya aku tidak mengulurkan kakiku saat itu, menginginkan daunnya.
Su King selalu mengingat kejadian dengan Raja Racun. Dia tidak melupakannya karena pengalaman pribadinya. Ini bukanlah sifat asli Su King. Sebenarnya, rencana awalnya adalah untuk terlebih dahulu memahami ekstremitas ke-10, sepenuhnya memasuki alam abadi musim panas, dan sebelum meninggalkan cincin bintang kelima. Bunuh Raja Racun. Lagi pula, niat awal Raja Racun untuk meminjam jalannya, meskipun telah diputus oleh Su King sebelum dapat dilaksanakan, tetaplah sebuah masalah sebab akibat. Adapun avatar Raja Racun yang tiba sekarang dan menawarkan patung perunggu. Tatapan Su King tertuju pada patung kecil di telapak tangannya. Sebelum mengambilnya, dia telah memeriksanya dengan saksama. Sekarang, dengan lambaian tangannya, keberuntungan menyelimutinya, dan dia menyegelnya sebelum menyimpannya. Bagiku sekarang, yang terpenting adalah menunggu Grandmaster Bai. Mengesampingkan masalah Raja Racun, Su King mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang di luar. Setelah sekian lama, sebuah sensasi samar muncul di hatinya, menjadi pemicu. Dia ada di sini. Su King berdiri dan berjalan keluar dari menara observatorium. Saat dia melangkah keluar, langit berbintang bergeser, dan pancaran cahaya terang turun dari kejauhan, seperti sungai bintang yang mengalir. Kemanapun cahaya itu lewat, gugusan bintang beriak seperti ombak. Akhirnya, cahaya jatuh pada bintang itu, mengubah langit menjadi kanvas, seolah-olah gulungan panjang lukisan tinta telah terbentang di langit dan bumi. Aroma samar dan sulit ditangkap dari tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, bercampur dengan aura tajam dari ketetapan dan hukum, muncul dari kehampaan. Semua itu diiringi oleh suara zither yang menenangkan, mengingatkan pada melodi kuno, namun juga seperti gemerisik tanaman yang tumbuh. Pada momen penuh misteri ini, sesosok muncul dari lukisan tinta. Seolah-olah dia baru saja keluar dari lukisan itu. Semakin lama semakin jelas. Seolah-olah dia baru saja keluar dari lukisan itu. Semakin lama semakin jelas. Dia adalah seorang pria tua. Mengenakan jubah seputih bulan, ujung jubahnya dihiasi sulaman motif tumbuhan yang halus, dan sebuah botol obat tergantung di pinggangnya. Adapun penampilannya, meskipun tulang alisnya tajam seolah diukir dengan pisau, alisnya secara alami melengkung ke bawah, membentuk dua lengkungan yang menunjukkan rasa iba. Matanya yang cekung bagaikan kolam dingin, dengan galaksi-galaksi berputar di pupilnya, dan sesekali kilatan cahaya bintang, seolah-olah sungai bintang mengalir di kedalaman matanya. Di sekelilingnya, kabut ungu tipis menyelimuti, seolah-olah itu adalah manifestasi dari urat spiritual yang telah ada sejak awal langit dan bumi. Saat itu, dia tersenyum sambil menatap Su King. "Kamu sudah dewasa." Suaranya jernih, seperti suara mata air yang menghantam batu giok. Saat dia berbicara, cahaya bintang mengalir, jatuh ke dalam hati Su King, membangkitkan gelombang emosi dan memunculkan kenangan yang tak berujung. Adegan demi adegan dari masa lalu muncul kembali. Mata Su King sedikit memerah, dan dia membungkuk dalam-dalam. "Guru," kata sederhana ini menyimpan kenangan dan emosi, membuat tatapan Grandmaster Bai semakin lembut. "Berjalanlah bersamaku." Guru besar Bai berkata pelan, sambil mengangkat tangannya untuk mengarahkan seberkas cahaya bintang ke arah Su King, membentuk jalur berbintang di hadapannya. Su King menarik napas dalam-dalam, dipenuhi rasa hormat, dan melangkah ke jalan berbintang, tiba di sisi guru besar Bai. Bersama-sama, mereka berjalan menuju langit berbintang. Mereka menghilang dari bintang sumber dan muncul di alam semesta yang tak terbatas. "Ceritakan kisahmu setelah bergabung dengan Seven Blood Eyes." Grandmaster Bai berbicara dengan lembut. Su King mengangguk pelan, membangkitkan semua kenangan dari masa lalu. "Setelah memasuki 7 mata darah, aku menjadi murid puncak ke-7. Suara Su King terjalin menjadi gambaran ilusi, yang bergema dan terpantul di mata guru besar Bai. Termasuk di dalamnya adalah cobaan di Pulau Manusia Ikan, perang dengan ras mayat laut, migrasi ke Wanggu, dan para pemegang pedang, serta Kabupaten Feng Hai. Ada juga Dewi Merah Tua, Permaisuri, Kaisar Agung pemegang pedang. Di langit berbintang, Grandmaster Bai berjalan di depan, dengan Su King mengikuti setengah langkah di belakang di sebelah kanannya. Adegan ini mengingatkan mereka pada masa-masa mereka di kamp pemulung. Saat itu, Su King dikenal sebagai anak kecil. Untuk menemukan bunga takdir surga guna menyelamatkan Kapten Lei, ia meminta bantuan dari guru besar Bai dan diam-diam mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan di luar tenda. Akhirnya, ia dipanggil masuk ke dalam tenda,
di mana ia menerima pelajaran pertamanya tentang Dao tumbuhan. Adegan ini kemudian diperagakan ulang. Kemanapun mereka lewat, di bawah kaki Grandmaster Bai, pancaran bunga teratai hijau yang mekar bersinar, menyebabkan setiap alam semesta dan bintang yang mereka lewati seketika dipenuhi dengan kehijauan yang semarak. Bahkan beberapa bintang yang semula tandus, pada saat ini, melihat batu-batu layu menjadi hidup dan ranting-ranting mati tumbuh kembali, seolah-olah terlahir kembali. Seiring waktu berlalu, Su King selesai menceritakan semua pengalamannya di Wanggu. Grandmaster Bai menghela napas pelan. Cincin bintang ke-9, pada awalnya tidak berbeda dari cincin bintang lainnya. Sampai Desolate gagal naik ke tingkat dewa ilahi, namun menjadi yang pertama kembali dari tali pusar para dewa. Ia memilih untuk pergi ke sana. Ia tetap berada di cincin bintang ke-9, tetap berada di Wanggu. Sejak saat itu, semua makhluk tertinggi di lingkaran bintang mengarahkan pandangan mereka ke arah Wanggu. Kita tidak tahu mengapa Desolate pergi ke Wanggu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Para dewa terhormat dari cincin bintang lainnya pernah memasuki cincin bintang ke-9, berusaha menyelidiki keadaan Desolate, tetapi semua orang luar yang mendekat menunjukkan tanda-tanda akan binasa. Meskipun beberapa berhasil mendapatkan kesempatan, mereka tidak dapat menghindari karma. Seperti dewa terhormat dari cincin bintang ke-4, tampaknya hanya mereka yang berasal dari cincin bintang ke-9, yang bertindak hati-hati, yang dapat tetap relatif tidak terluka. Oleh karena itu, pada waktu itu, saya ditugaskan oleh Yang Mulia Dewa untuk menggunakan teknik reinkarnasi, tanpa kekuatan luar biasa apapun, untuk terlahir kembali sebagai manusia biasa di sebuah pulau terpencil yang jauh dari daratan Wanggu. Tanpa ingatan akan kehidupan masa laluku, aku tak bisa meninggalkan pulau ini bahkan untuk selangkah pun seumur hidupku. Hanya setelah kematian tubuhku yang sebenarnya dapat merasakan ingatan avatarku. Wanggu terasa sial karena Desolate. Apakah kamu yakin kamu masih ingin kembali? Jika kau memilih untuk tetap berada di cincin bintang ke-5, tak lama lagi kau bisa bercita-cita menjadi penguasa abadi. Grandmaster Bai menatap Su King. Su King tetap diam dan berbicara pelan setelah sekian lama. Guru, saya harus kembali. Mendengar itu, Grandmaster Bai berhenti mencoba membujuknya, seperti seorang pertapa bijak yang telah melihat menembus dunia fana. Hanya kerutan di wajahnya yang tampak semakin dalam. Kerutan-kerutan ini bukanlah akibat dari dimakan waktu, melainkan pola pegunungan dan sungai, setiap lipatan seolah menyembunyikan ribuan tahun perubahan nasib. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya, suaranya bergetar. Sebelum bertemu denganmu, aku telah mengkonfirmasi sesuatu di cincin bintang ke-4. Di sanalah, kau akan menjadi abadi. Saat kata-kata Grandmaster Bai bergema, pikiran Su King bergetar. Pada saat yang sama, sosok Grandmaster Bai berhenti di langit berbintang. Saat dia berhenti, semua bintang di alam semesta ini seolah menanggapi panggilannya, mengubah lintasan mereka dan berkumpul dari segala arah. Di tengah riak langit berbintang, mereka berkumpul di sini, secara otomatis mengatur diri mereka sendiri di sekelilingnya. Mereka membentuk peta bintang yang sangat luas menyerupai botol obat. Berdiri di luar peta bintang ini, Grandmaster Bai mendongak ke arah cincin bintang ke-4. Dia bergumam pelan, Su King, aku akan memberimu satu pelajaran terakhir. Ini tidak ada hubungannya dengan tanaman, tetapi dengan luar ruangan. Ke-36 cincin bintang atas ini, termasuk semua yang terhormat, berada di dalam, dan apa yang mereka cari adalah yang di luar. Kata ini, kau tidak perlu memahaminya sekarang, tetapi ingatlah, jika suatu hari nanti di masa depan, kau memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa abadi atau bahkan yang mulia abadi, ingatlah ini. Untuk saat ini, jika Anda ingin memahami tata tertib yang lebih tinggi, pergilah ke cincin bintang ke-4. Kau pernah bertemu dengan dewa rasa sakit, tenggelam dalam ilusinya, dan di sana kau melampaui batas kemampuanmu, menghidupkan kembali tahun-tahun yang menyakitkan. Meskipun itu salah, ilusi tersebut mengandung kebenaran. Jadi, mengapa tidak benar-benar mengalaminya? Biarlah yang nyata menjadi nyata, dan yang palsu menjadi palsu lagi. Saat ia berbicara, Guru Besar Bai melambaikan lengan bajunya, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalam peta bintang guci obat itu seketika bergetar, memancarkan cahaya menyilaukan yang berkumpul bersama, membentuk jembatan khusus. Ini meluas hingga ke cincin bintang ke-4.
Jembatan ini terjalin dari cahaya bintang dan tumbuhan spiritual, realitas dan ilusinya tak dapat dibedakan, memperlihatkan misteri penciptaan yang mendalam. Hal itu memiliki esensi yang serupa dengan ilusi dewa penderitaan yang mengandung kebenaran. Pergilah, dan semoga kau kembali, sebagai dewa musim panas. Suara Grandmaster Bai bergema, menyebabkan jembatan khusus itu bersinar lebih terang. Melihat semua ini, pikiran Su King bergejolak. Kenangan saat ia tenggelam dalam ilusi itu terus terngiang di hatinya. Setelah sekian lama, tekad terpancar dari matanya. Dia membungkuk dalam-dalam kepada guru besar Bai, lalu melangkah maju. Dia melangkah ke jembatan yang terjalin dari cahaya bintang dan tumbuhan spiritual, menuju ke cincin bintang keempat. Saat jembatan berguncang, sosok Su King perlahan menghilang. Hanya peta bintang berbentuk guci obat yang terus beroperasi, memancarkan aura agung, dengan api abadi muncul entah dari mana, mengelilingi guci obat tersebut. Sosok Grandmaster Bai muncul di atas peta bintang guci obat, duduk bersila. Dengan menggunakan keberuntungan dan tingkat kultivasinya sendiri, ia meningkatkan perjalanan Su King, memenuhi karma antara guru dan murid di Wanggu. Di sampingnya, kehampaan bergelombang, dan seorang lelaki tua bersandal jerami melangkah keluar, berdiri di sebelah guru besar Bai. Dia mendongak ke arah tempat Su King pergi. Di pundaknya, seekor tikus emas menjilati cakarnya. Apakah barang milik yang mulia immortal sudah ditempatkan dengan benar? Grandmaster Bai tidak menoleh, berbicara dengan acuh tak acuh. Pria tua di sampingnya menghela napas. Kau masih ingat aku adalah yang mulia immortal, jadi mengapa nada bicaramu memerintah? Itulah yang harus kau bayarkan padanya. Grandmaster Bai berbicara dengan tenang. Yang mulia immortal menggelengkan kepalanya. Setelah hidup bersama selama bertahun-tahun, ia tentu tahu bahwa itu hanyalah sifat alami Grandmaster Bai. Terlebih lagi, ia tahu bahwa Grandmaster Bai, meskipun tampaknya berada di tingkat Immortal Lord, sebenarnya telah mampu melangkah ke alam yang sama dengannya bertahun-tahun yang lalu. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, dia tidak pernah mengambil langkah itu. Karena itu, dia tidak mempermasalahkan nada bicara orang lain dan dengan santai duduk di sampingnya. Sudah ditempatkan. Meskipun aku tidak suka terlibat dalam karma, bagaimana mungkin aku iri pada barang itu? Mendengar itu, Grandmaster Bai terdiam. Setelah sekian lama, suara yang mulia immortal bergema lagi. Namun, bahkan dengan bantuanmu dan barangku, peluang Su King untuk berhasil kali ini sangat kecil. Peraturannya berbeda dari yang lain, melangkah lebih jauh akan langsung mencapai tingkat hukum Dewa Abadi. Lompatan itu terlalu besar, jadi tidak diragukan lagi akan sangat sulit. Jika dia gagal, apa yang akan kamu lakukan? Yang mulia immortal menatap Grandmaster Bai. Grandmaster Bai terdiam lama, lalu berbicara dengan suara serak. Dia tidak akan gagal. Yang mulia Dewa Abadi menatap guru besar Bai, lalu tiba-tiba berbicara. Apakah Desolate sedang mencarinya? Atau lebih tepatnya, apakah dia reinkarnasi dari Desolate? Saat kata-kata itu diucapkan, alam semesta seolah membeku. Kau juga pernah ke Wanggu. Jika memang seperti yang kau duga, dengan tingkat kultivasimu, bukankah seharusnya kau sudah melihatnya? Mengapa kau bertanya padaku? Grandmaster Bai tetap tenang.